Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah bab asy-syartur rabi al-itlaq. Qala Allah Ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Wa qala ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wa qala ta'ala wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Qala Imam Bukhari rahimahullah haddatsana Ismail haddatsani Malik anil A'raj an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala da'uni ma taraktukum innama halaka man kana qablakum bisu'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim fa idza nahaytukum bi syai'in fajtanibuhu wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Muttafaqun alaih. Wa qala ta'ala faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Wa qala Imam Bukhari rahimahullah haddatsana Adam haddatsana Syu'bah haddatsana Muhammad bin Abdurrahman al-Ansari qala sami'tu Muhammad ibn Amri ibn Hasan ibn Ali radhiyallahu an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fara'ahu zihaman wa rajulan qad dullila alaihi faqala ma hadha faqalu sha'imun qala laysa minal birra as-shaum fi safar. Muttafaqun alaih. Tadi kita bertanggung jawab di sanad yang kami berikan muttafaqun alaih di hadis sahih Al-Bukhari dari Ismail Ibnu Abi Uwais yang layinul hadis dhaif. Maka kita bertanggung jawab. Kalau ada yang mengatakan gimana kamu memasukkan ke kitab Al-Akhbar As-Sahihah kumpulan hadis-hadis yang sahih dan Ismail misalnya mereka mengatakan dhaif. Meskipun yang rajih antara dhaif dan Imam Al-Bukhari memandang saduq. Maka kita katakan datang jalan yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Qutaibah Ibnu Sa'id, Abu Raja Al-Baglani imam. Ini gantinya. Seperti itu. Maka di sini pun kita memberikan hadis innamal a'malu binniyat, hadis muttafaqun alaih jelas. Pendalilan niat itu di hati dan niat itu syarat. Lalu mana wajah pendalilan? Ini pun kita bertanggung jawab. Maka mana wajah pendalilan? Alhamdulillah. Wajah pendalilan barakallahu fikum lafaz innama. Maka kembali kepada ilmi Lugatil Arabiyah. Ini wajah pendalilan pun pakai kaidah. Maka tidak sembarangan ilmu itu. Maka para pengajar yang niat mengajarkan Al-Quran dan Sunnah seperti Allah berfirman, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajarilah manusia dengan hikmah, dengan ilmu. Makna hikmah ilmu. Maka ini bantahan kepada jamaah tabligh yang bertahun-tahun berjalan-jalan membawa kompor, membawa gas LPG, membawa sleeping bed, dan merekrut orang-orang. Baru rekrutan hari ini, tadi maghrib ikut kumpul di majelis mereka, langsung disuruh dakwah. Dakwah 3 hari, nanti sepekan, nanti 2 pekan, nanti 4 bulan pokoknya puncaknya. Nah terus kalau udah 4 bulan, apa? Mencapai tingkat apa? Kita dakwah tiap hari, setelah sholat, ba'dal fajar, ba'dal zuhur, ba'dal maghrib, ba'dal isya, terus tidak dibatasi 40 hari. Kalau mereka sudah 40 hari apa tingkatannya? Maulana. Ya Maulana. Ada di sana namanya Maulana, ternyata rocker. Berarti nggak usah ke IPB. Dan dia kuliahnya bukan di Institut Pertanian Bogor juga. Namanya Maulana siapa dulu? Al-Muhim, dakwah kita dengan ilmu. Maka kita berikan apa yang kita berikan, ilmu dari Allah Jalla wa'ala. Maka kita semampunya memberikan apa yang kita berikan. Dan itulah yang diinginkan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Maka wajah pendalilan innama al-a'malu binniyat, lafaz innama di lugatil arabiyah yufidul hasr. Apa makna yufidul hasr? Memberikan makna batasan. Maka kita artikan di sini, lihat, innamal a'malu binniyat. Maknanya yufidul hasr, make a separate in English. Maknanya adalah jumlah yang ada di sini dikhususkan. Innamal a'malu binniyat diartikan tidaklah diterima amal-amal itu kecuali dengan niat. Itu makna yufidul hasr. Innamal a'malu dikatakan dinafikan, kemudian ditetapkan. Maka ada pengumpulan nafi dan isbat. Tidaklah niat-niat itu
diterima kecuali dengan lafaz yang terakhir dengan niat. Seperti itu lafaz innama kada wa kada. Kita misalkan contoh di dalam Al-Qur'an di surat Hujurat ada lafaz innama juga. Innamal mu'minuna ikhwatun fa innama yufidul hasr. Idan innamal mu'minun la budda likulli mu'min wa huwa ikhwah ukhuwah. Hadhihi minal ayah. Buat prakteknya juga di dalam hadis Abi Musa al-Asy'ari yang muttafaqun alaih, Nabi Muhammad SAW di masjid mengatakan al-muslim wal muslim kal bunyan yasuddu ba'duha ba'd, kemudian merapatkan tangannya, menggenggam tangannya seperti ini, bahwa muslim dengan muslim yang lain kal bunyan, seperti satu tubuh, satu bangunan seperti ini. Maka dari ayat ini innamal a'malu, dari hadis ini innamal a'malu binniyat, wal ayah innamal mu'minuna ikhwatun, fa fi hadzal hadis tidak ada amalan yang diterima kecuali dengan niat, itu yufidul hasr. Dan begitupun di ayat tadi tidak ada laisa min kulli mu'min atau min kulli muslim illa al ukhuwah. Fala hada Allah la yarda wa rasuluhu al adawah bainal muslimin. Intabihu, al adawah bainal muslimin sawa'un kana bi gharadin minad dunya ana za'lan minhu hada rajul adamul ihtiram ilayya summa yaf'al al hasr summa yaf'al al adawah wal udwan. Tidak mau duduk bersama, idza jalas hatta fi majlis wahid wajhuhu fi syarq wa wahid fi maghrib wa idza du'iya aidan lam yujib. Faqad qala Rasulullah SAW idza du'iya ilal walimah fa ajibuh wa lam yujib. Wa aisi limadha ma fa'al hada al adawah. Wa Rasulullah SAW yaqul al mu'min kal mu'min wal mu'min kal bunyan, bagaikan satu bangunan. Fa aina hada nahnu min hadal hadis wa fil ayah innamal mu'minuna ikhwatun. Idan please from now idza ma yafham Arabi natakalam bil Injilizi, please from now take a brotherhood. Jadilah kalian bersaudara, tinggalkan permusuhan, apalagi kalian seorang muslim. Allahul musta'an. Kembali kepada misal innamal a'malu binniyat wa kadzalika innamal mu'minuna ikhwah. Tidaklah muslim itu kecuali harus bersaudara. Ini yufidul hasr. Kamu menganggap kamu muslim, na'am, berarti harus bersaudara. Itu maknanya. Contoh yang ketiga, biar lebih mudah. Lafaz innama banyak di dalam ayat Al-Quran. Innama yakhsha min ibadihi al-ulama'u. Sesungguhnya tidaklah ada dari hamba-hamba Allah yang paling takut kepadanya kecuali para ulama. Begitupun maknanya, yufidul hasr. Innamal a'malu binniyat, tidak ada niat yang diterima kecuali dengan ikhlas. Dan tidak ada suatu muslim kecuali harus bersaudara. Dan juga innama yakhsyallaha min ibadihi al ulama, tidak ada penafian, pembatasan. Tidak ada yang paling takut kepada Allah dari hamba-hambanya kecuali mereka orang-orang alim, karena dengan ilmunya mereka tahu hak Allah dan Allah sangat keras adabnya, jadi takut kepada Allah. Maka ini contoh lafaz innama yufidu al-hasr. Maka lafaz innama barakallahu fikum yufidul hasr maknahu ma'amalu illa an-niyah au maqabalu illa binniyah. Wa hada kama qala al-arab innamal a'malu binniyat kama maqama ila ana. Idan fihi nafi maqama wal isbat ila ana. Idan innamal a'malu binniyat, tidaklah diterima suatu amalan kecuali dengan niatnya. Kemudian dimisalkan di dalam hadis dengan kisah, prakteknya adalah seperti amalan hijrah. Hijrah ibadah. Maka faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Jika niat hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya, dia mendapatkan pahala hijrah untuk Allah dan Rasulnya.
Namun jika dia hijrahnya itu untuk tujuan dunia, seperti di dalam hadis disebutkan untuk menikahi perempuan, ada udang di balik batu, ada kesempatan di mana dia mengatakan aku hijrah ibadah, namun kebetulan sekaligus mencari istri di sana. Maka jika niatnya dia hijrah bukan untuk Allah dan Rasulnya ke Madinah, tapi untuk menikahi perempuan, maka dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Itu praktek dari hadis, dari ucapan innamal a'malu binniyat, dimisalkan oleh Nabi kita dengan ibadah hijrah. Ada yang hijrah niatnya untuk Allah dan Rasulnya, dapat pahala. Ada yang hijrah untuk dunia, misalnya perdagangan, bisa jualan tamar di sana karena banyak tumur, ataupun bisa nikah dengan perempuan Ansor, maka di sini kembali kepada niatnya. Maka ini pendalilan dari hadis yang pertama. Dan pendalilan dari hadis yang berikutnya juga diriwayatkan oleh penulis dari Ibnu Majah, yang mana sanadnya dari Ibnu Majah ini dikeluarkan juga oleh Imam An-Nasai dan Imam Ibnul Mubarak di musnadnya. Maka sanadnya bertumpu langsung kepada sanad ini Usamah ibnu Zaid, karena Abdullah ibnu Mubarak mengeluarkan di dalam musnadnya dan Ibnu Majah juga, sehingga madarul hadis kepada Usamah ibnu Zaid dari Sa'id al-Maqburi dari Abi Hurairah, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi ilas sahar. Yang maknanya, berapa banyak dari orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala apapun kecuali hanya lapar. Dan banyak orang-orang yang sholat malam tidak mendapatkan apa-apa kecuali begadang saja. Dan begadang, jangan begadang jika tak ada artinya. Iya, begitu. Begadang boleh saja kalau ada artinya. Alhasil, syahidnya di sini rubba shaimin, berapa banyak dari manusia yang puasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar karena niatnya bukan karena Allah. Bagaimana contohnya? Contohnya, dia biasa tidak puasa Senin Kemis, kemudian datang ziarah mertua. Mertua datang menginap di rumahnya. Oh, besok Kemis ya. Wah, sibuk dia membeli belanjaan untuk sahur. Istrinya tumben, bang, biasanya gak pernah sahur, bangunin aku sahur. Akhirnya dia puasa, lapar dan sebagainya. Untuk apa? Ada mertua. Maka di sini seperti hadis ini, rubba shaimin, berapa banyak dari manusia yang mana dia tidak mendapatkan pahala, laisa lahu min siyamihi ilal ju'. Lima dali'ana huwa shaim li ajli ziyarati ammi mawjud fi baiti. Terus ketemu Kamis, pas hari Ahad sudah Kamis, Jumat, dia udah ngitung Jumat, Sabtu, Ahad. Ahad 3 hari. Besoknya hari Senin. Wah, masa aku harus puasa lagi? Akhirnya nanya kepada amiknya, ya am, mertua, kapan mau pulang ya? Sudah 3 hari dalam hati. Kayaknya pulang hari Ahad. Berarti Senin gak usah puasa. Ternyata diundur, travelnya gak datang. Jadinya hari Senin pagi.